Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, yang dengan nikmat itulah akhirnya kita bisa berkumpul, bisa bermajlis, bisa duduk bersama di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan majlis seperti inilah akhirnya kita tahu syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari majlis seperti inilah akhirnya kita punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dari majelis seperti inilah kita bisa dengan mudah mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Kalau kita ingin mencari ketenangan, maka berkumpullah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bermajlislah di sana. Bermajlis untuk membahas kitabullah, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariat Allah. Dengan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan di dalam hati kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan naungi kita dengan rahmat, dengan kasih sayangnya. Para malaikat akan mengerumuni kita, duduk bersama kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, siapa yang tidak bangga disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya? Siapa yang ragu akan kemuliaan orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya? Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, berkumpulnya kita di majlis seperti ini sungguh merupakan kenikmatan yang sangat besar
yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri. Syukuri dengan apa? Syukuri dengan mempergunakannya untuk fokus memperhatikan apa yang disampaikan. Kemudian syukuri juga dengan menerapkannya dalam kehidupan kita. Syukuri juga dengan menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang kita selalu berusaha untuk teladani. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang seorang muslim terikat pada perjanjiannya. Janji di dalam Islam merupakan sesuatu yang agung, yang harus dijaga oleh seorang muslim. Di dalam Islam seperti ini, janji itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Janji itu sesuatu yang besar di dalam Islam. Makanya Islam memerintahkan kita untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 34 mengatakan, "Wa aufu bil 'ahd, innal 'ahda kana mas'ula." Penuhilah janji kalian, sesungguhnya janji tersebut akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita berjanji, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memenuhi janji itu. Allah perintahkan kita untuk menepati janji itu. Dan nantinya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang janji-janji kita. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sebagai manusia, orang yang hidup di dunia, kita tidak mungkin terlepas dari janji. Coba jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau ditanya apakah ada yang pernah tidak berjanji dalam kehidupannya? Adakah yang tidak pernah berjanji? Adakah yang bisa terlepas dari perjanjian? Kalau ada yang tunjuk jarinya, saya kasih hadiah. Siapa yang pernah tidak berjanji? Apalagi orang yang berhutang akan banyak sekali berjanji. Berjanji. Yang penting dapat uang dulu. 3 hari akan saya bayar. Ngapain 3 hari dibayar? Gak usah hutang, tunggu aja 3 hari. Ternyata setelah dapat uang, bukan hanya 3 bulan, 3 tahun saja belum dibayar. Janjinya 3 hari. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita sebagai manusia tidak mungkin terlepas dari janji. Dan janji itu sesuatu yang besar di dalam Islam. Ini tanggung jawab besar. Harusnya kita berusaha sekuat tenaga untuk menunaikannya, untuk menepatinya.
Dan di dalam kehidupan manusia ada dua janji. Ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ada janji kepada manusia yang lainnya. Dan dua-duanya merupakan sesuatu yang wajib ditepati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menepati janji kita kepadanya. Di dalam surat An-Nahl ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum." Tepatilah janji Allah. Tepatilah janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berjanji kepadanya. Kita semuanya jamaah punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun." Penuhilah janji kalian kepadaku, aku akan penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah harusnya kalian takut. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kepada kita semuanya agar kita menepati janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, janji apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala?" Abul Aliyah rahimahullahu taala menafsirkan janji di sini dengan mengatakan, "Ahduhu ila ibadihi dinul Islam wa ayyattabi'uh." Janji Allah yang diambil dari hamba-hambanya, ya, maksudnya ini adalah janji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Apa itu? Dinul Islam, yaitu mereka memeluk agama Islam. Mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan diri mereka kepada Allah, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berjanji seperti itu. Maka jamaah sekalian rahimanallah, tepatilah janji ini. Jadilah seorang muslim yang sejati. Sebagaimana Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Kemudian Allah katakan, "Ufi bi'ahdikum." Aku akan menepati janjiku kepada kalian. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maksudnya adalah arda ankum wa udkhilkum jannah. Kalau kalian masuk ke dalam agama Islam dan kalian mengikuti perintah-perintahku, janjiku, aku akan rela kepada kalian dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Jadi kita punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga punya janji kepada kita. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengikuti Allah. Kita akan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kita menerapkan syariat Islam, itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tepati janji ini, Allah akan menepati janjinya, yaitu Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Termasuk di antara janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nazar-nazarnya. Nazar, ya. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada diri sendiri, ya. Jadi Allah tidak mewajibkan sesuatu itu kepada dia, tapi dia mewajibkannya karena Allah. Misalnya, aku bernazar untuk berpuasa Senin 1 hari untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nazar, ini janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini juga harus ditepati oleh seseorang. Ini termasuk di antara bentuk perjanjian seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ketaatan, maka taatilah dia. Maksudnya, lakukan ketaatan itu. Punya nazar untuk puasa Senin, ya berpuasalah hari Senin. Punya nazar untuk menghatamkan Al-Quran, maka hatamkan Al-Quran. Punya nazar untuk mewakafkan sesuatu, lakukan itu. Kalau kita lakukan, kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memasuki surganya adalah mereka yang menepati nazar-nazarnya. Wa yakhafun, dan mereka takut, yauman, takut kepada hari, kana syarruhu mustatira, yang keburukan hari itu sangatlah dahsyat, yaitu hari kiamat. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini janji manusia yang pertama, yaitu janji kepada siapa? Kepada Allah. Dan tidak ada manusia yang tidak berjanji kepada Allah. Tidak ada manusia yang belum berjanji kepada Allah. Semuanya sudah berjanji kepada Allah bahwa mereka akan masuk Islam, mereka akan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Mereka akan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang kedua adalah janji kita kepada manusia yang lain. Ini juga wajib untuk kita tepati. Ini juga wajib untuk kita tunaikan. Kita punya tanggung jawab untuk menunaikan janji-janji kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 1 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Penuhilah akad-akad kalian. Dan akad itu sebenarnya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah janji. Akad itu janji. Ketika kita punya akad dengan seseorang, maka sebenarnya ada makna janji di sana. Seperti misalnya ada akad membuat sesuatu. Saya buatkan sesuatu, nanti saya akan bayar biayanya. Maka ketika dibuatkan, seseorang harus membayarnya. Kamu kerja ya di tempatku,
sehari. Nanti saya kasih 100.000 akad. Dan ini ada makna apa? Janjinya. Aufu bil uqud. Tunaikanlah janji, tunaikanlah akad-akad kalian. Penuhilah akad-akad kalian. Dan ini termasuk di antara perintah untuk menepati janji, karena setiap akad itu pasti bermakna janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga telah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halala au ahalla harama. Kaum muslimin itu berdasarkan syarat-syarat yang dibuat oleh mereka. Kalau seseorang sedang melakukan akad kemudian saling membuat syarat, maka mereka harus menepati syarat-syarat itu. Mereka harus menjalankan syarat-syarat itu. Rasulullah hanya mengecualikan illa syartan ahalla harama au harrama halala, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kalau ada syarat yang seperti itu, maka baru boleh tidak ditepati atau bahkan tidak boleh ditepati. Tapi kalau syaratnya tidak demikian, maka kita sebagai seorang muslim harus menepatinya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam akad itu banyak syarat yang dibuat, apalagi di zaman kita ini. Kalau kita membeli buku, kelihatannya hanya membeli buku jamaah, tapi ada syarat di sana. Misalnya hak cipta buku ini dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh di-copy, tidak boleh diplagiasi dan seterusnya. Ada syarat-syarat di sana. Ketika kita membeli, berarti kita menyanggupi syarat-syarat itu, dan kita harus menjaga syarat-syarat itu. Kita harus menjalankannya, tidak boleh kita selisih. Kalau misalnya ada orang berakad untuk jual beli mobil, yang pembeli mengatakan, ana belum punya uang semuanya, harga mobil 300 saya sepakat, tapi saya lunasi 300 juta itu sampai setahun. Pembeli mengatakan demikian, penjual mengatakan tidak masalah, saya terima syarat itu, tapi saya juga mengajukan syarat penyerahan mobil 6 bulan kemudian. Kalau misalnya dua-duanya menyetujui syarat ini, maka jual beli harus dijalankan sesuai dengan syarat yang diajukan. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus berjalan di atas syarat-syarat yang mereka buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, inna ahaqqash syarti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian tunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan farji-farji, ya kemaluan. Maksudnya adalah syarat yang kalian syarat yang dengannya kalian halal untuk berhubungan suami istri, ya persyaratan dalam pernikahan.
Ini syarat yang paling wajib untuk kita tunaikan. Kalau misalnya ada orang suami istri ketika akan menikah berjanji, ya, istrinya mengatakan saya mau menikah dengan antum, tapi dengan syarat jangan dibawa keluar desa. Saya ingin di desa ini, saya ingin bersama ibu saya ingin bersama keluarga saya tidak ingin keluar dari desa ini. Kalau misalnya calon suami menyepakati, maka syarat ini termasuk di antara syarat yang paling wajib ditunaikan, karena dengannya akhirnya istrinya mau menikah atau ya hidup bersamanya. Kata Nabi Muhammad SAW, ini termasuk di antara syarat yang paling wajib untuk ditepati. Makanya ya bapak-bapak sekalian ya, atau pemuda-pemuda, ketika di dalam akad pernikahan ada syarat-syarat yang diajukan, maka perhatikan syarat-syarat itu. Itu termasuk di antara sesuatu yang paling wajib untuk dijalankan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, menepati janji menurut pendapat yang paling kuat itu diwajibkan, baik janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun janji kita kepada manusia. Di antara yang sangat jelas menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Allah katakan ini kepada ahli neraka. Allah katakan kata-kata ini kepada siapa? Ahli neraka. Bukankah aku telah mengambil janji kepada kalian? Bukankah aku telah mengambil janji dari kalian agar kalian tidak beribadah kepada syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata ini kepada siapa tadi? Ahli neraka. Maknanya, artinya ahli neraka itu tidak menepati janji mereka kepada Allah. Karena mereka tidak menepati janji mereka kepada Allah, akhirnya mereka di mana? Di neraka. Itu menunjukkan bahwa menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala itu kewajiban. Makanya mereka yang tidak menepati janji mereka kepada Allah, mereka dimasukkan ke nerakanya, na'udzubillahi min dzalik. Begitu pula menepati janji kepada manusia, ini diwajibkan. Termasuk di antara dalil yang sangat jelas dalam hal ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath. Tanda kemunafikan itu ada berapa? Ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika berjanji dia mengingkari, tidak menepati janji. Wa idza tumina khan. Kalau dipercaya malah apa? Berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Rasulullah katakan salah satu di antara tanda kemunafikan itu kalau seseorang berjanji dia tidak menepati janjinya.
Dari sini kita tahu bahwa ini adalah perbuatan kemunafikan. Dan semua perbuatan kemunafikan itu dosa. Ini menunjukkan bahwa menepati janji itu kewajiban. Menepati janji itu kewajiban. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Menepati janji di samping merupakan kewajiban, ini merupakan akhlak yang sangat terpuji di dalam Islam. Akhlak ini juga sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah pasti menepati janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Di dalam Al-Quran disebutkan ya doanya seorang mukmin, ya Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau nantinya benar-benar akan mengumpulkan semua manusia pada hari yang tidak diragukan lagi, yaitu hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang mulia. Ini sifat yang sangat tinggi kedudukannya. Di dalam ayat yang lain disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan tidak menepati janji. Allah pasti tepati janjinya. Dan termasuk di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Dan Allah akan memasukkan ke dalam surga seorang yang mentauhidkannya. Ini janji Allah yang paling tinggi. Allah akan memasukkan surga mereka yang mentauhidkan Allah, dan Allah akan memasukkan ke neraka mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang berdoa kepada Allah pasti Allah akan ijabahi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan ijabahi doa kalian. Aku akan ijabahi doa kalian. Hanya saja jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, bentuk ijabahnya doa kita dari Allah itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang dikasih sesuai dengan yang diminta. Ada yang dikasihnya nanti di akhirat, tidak di dunia. Ada yang dikasihnya dalam bentuk dia diselamatkan dari mudarat sesuai dengan besarnya permintaan yang dia minta. Dia meminta kebaikan. Sekadar kebaikan itu Allah selamatkan dia dari bahaya. Ini 3 bentuk ijabahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk doa seseorang. Jadi semua doa kita itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah sudah berjanji. Hanya saja bentuk ijabahnya bisa berbeda-beda. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ini, sifat menepati janji. Ketika ini menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi sesuatu yang sangat mulia. Tidak ada sifat Allah yang tidak mulia. Termasuk di antara yang menunjukkan kemuliaan sifat menepati janji atau akhlak menepati janji adalah bahwa
akhlak ini merupakan akhlak para nabi. Semua nabi itu mereka punya akhlak ini, selalu menepati janji. Makanya para nabi itu orang-orang yang dicintai oleh manusia, yang bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya tidak mungkin tidak mencintai para nabi, karena mereka orang-orang yang sangat baik dan mereka selalu menepati janji. Termasuk di antara yang menjadikan seseorang dicintai oleh orang lain itu kalau dia selalu menepati janji. Sebaliknya juga demikian. Termasuk di antara sebab tidak disukainya seseorang itu karena dia selalu mengingkari janjinya, selalu meleset janjinya. Janji sampai 20 janji, 30 janji, meleset sampai 31 janji. Melesetnya lebih dari janjinya. Orang kalau seperti ini tidak akan disukai oleh orang. Secara fitrah, ya, fitrah manusia itu tidak menyukai orang-orang yang selalu meleset janjinya. Dan fitrah manusia, mereka akan menyukai orang-orang yang menepati janjinya. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, berusahalah untuk menepati janji. Kalau sudah berjanji, berarti kita punya tanggung jawab untuk menepatinya. Jangan sampai tidak menepati janji kecuali ada uzur. Uzur itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak masalah kita tidak menepati janji. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, kita wajib menepati janji. Dan ini merupakan akhlak yang sangat tinggi kedudukannya. Termasuk di antara bukti yang menunjukkan bahwa menepati janji itu akhlak para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 37. Allah katakan, "Wa Ibrahim alladzi waffa." Dan Ibrahim yang menepati janji. Dikatakan Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sehingga Allah katakan dan Ibrahim yang menepati janji ini. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud dengan janjinya Nabi Ibrahim adalah janji dia atau janji beliau untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah berjanji kepada Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada makhluknya, dan itu dilakukan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Itulah yang disebutkan di dalam ayat ini, wa Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim, juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini. Wadhkur fil kitabi Ismail, ini surat Maryam ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismail, sebutlah di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran ini Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'd. Sesungguhnya Nabi Ismail itu kalau berjanji beliau akan tepati. Beliau orang yang benar-benar selalu menepati janjinya. Disebutkan oleh Allah sebagai sifat yang sangat luar biasa. Kalau bukan keistimewaan, Allah tidak akan sebutkan ini untuk memuji Nabi Ismail. Wa kana rasulan nabiyya, dan Nabi Ismail adalah seorang rasul dan seorang nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Sufyan sebelum Islamnya menghadap ke Hirakal Azimur Rum, ya, seorang kaisar Romawi ketika itu, raja Romawi. Ketika Abu Sufyan ditanya,
apakah dia pernah berkhianat? Apakah dia pernah berkhianat? Maksudnya Rasulullah SAW pernah berkhianat? Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad orang yang terpercaya dan beliau tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berkhianat. Maka Hirakal yang dia tahu ya dari kitab-kitab terdahulu, dia mengatakan wa kadzalikal anbiya, begitulah para nabi, la yaghdurun, mereka itu tidak ada yang berkhianat. Seperti itulah para nabi, para rasul ya, mereka orang-orang yang selalu menepati janjinya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi seorang yang selamat, seorang yang beruntung, seorang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang menepati janji. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ketika menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Ya, di surat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung kaum mukminin. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Di antara sifat tersebut adalah yang Allah sebutkan di ayat ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka benar-benar menjaga amanat yang dititipkan kepada mereka, dan mereka juga benar-benar menjaga janji-janji mereka. Ini sifat kaum mukminin yang sejati. Mereka menjaga amanah dan mereka menjaga apa? Janji-janji mereka. Seorang mukmin harus benar-benar memperhatikan janji-janjinya dan menjaga janji-janji tersebut. Jangan sampai tidak ditepati. Kalau misalnya melihat sesuatu itu berat, jangan berjanji, hindari janji. Tapi kalau misalnya melihat bahwa sesuatu itu mudah ya, dan orang yang di hadapan kita sangat membutuhkan janji, maka sampaikan janji itu. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sungguh tidak menepati janji itu akhlak yang sangat tercela. Jadi jangan sampai kita mengingkari janji. Jangan sampai kita tidak menepati janji. Ini menjadi sangat buruk ketika keluar dari orang yang terpandang. Ketika tidak menepati janji itu terjadi pada seorang figur, seorang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, seorang misalnya dianggap sebagai pemuka agama, kepala desa, atau yang di atasnya, dari seorang raja, dari seorang kepala pemerintahan, seorang menteri. Kalau akhlak ini ada pada mereka, maka menjadi sangat buruk sekali. Menjadi sangat buruk sekali. Begitu pula ketika akhlak ini ada pada kita sebagai rakyat jelata, ya, ini juga sangat buruk. Tapi menjadi lebih buruk ketika keluar dari orang-orang yang terpandang. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita
sebagai seorang mukmin dan kita tahu bahwa tidak menepati janji itu salah satu dari sifat orang-orang munafik, maka harusnya kita malu. Harusnya kita malu tidak menepati janji kita. Sangat malu sekali. Karena itu aib yang besar. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai 3 sifat munafik yang paling terlihat. Ayatul munafiq thalath. Ayat itu tanda yang sangat besar. Kalau dikatakan ayah, itu tanda yang sangat terlihat, tanda yang sangat besar. Tapi ini tanda yang sangat besar dari orang munafik. 3 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan seluruh sifat kaum munafikin, tidak. Disebutkan 3 ini tanda yang paling terlihat. Makanya dikatakan ayah. Ayah itu tanda yang sangat besar. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila berjanji dia tidak tepati. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ada banyak contoh dari tindakan tidak menepati janji ini. Yang pertama yang tadi saya sebutkan ya, janji dalam hutang piutang. Ini sangat sering tidak ditepati oleh orang yang berhutang. Sudah ada surat perjanjiannya, hitam di atas putih, masih tidak ditepati, apalagi yang hanya lisan saja. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, banyak ya orang yang menutup pintu amal kebaikan piutang karena perbuatan dia. Dia berhutang, berjanji, kemudian tidak ditepati. Akhirnya orang yang memberikan dia piutang malas untuk mengutangi dia lagi. Dia sendiri yang menutup pintu itu. Kalau dia berhutang kemudian dia tepati janjinya, dia berhutang lagi mudah, akan dimudahkan oleh orangnya. Saya kasih lagi, akan dikasih lagi. Nanti dia tepati janjinya lagi. Dengan seperti itu akhirnya orang yang menghutangi akan punya kepercayaan kepada dia. Beda kalau baru sekali hutang langsung tidak ditepati janjinya. Akhirnya orang yang memberikan piutang kepada dia bahkan tidak mau menghutangi orang lain. Jadi perbuatan buruknya dia yang lakukan, yang dapat efeknya orang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya rentenir menjadi sangat leluasa untuk menyebar di masyarakat. Apalagi pinjaman-pinjaman online. Kenapa orang-orang ke rentenir? Kenapa orang-orang ke pinjaman online? Karena mereka sulit mendapatkan pinjaman yang sukarela, pinjaman yang syar'i. Kenapa sulit mendapatkan pinjaman yang syar'i? Orang yang ngasih pinjaman sekarang sudah sulit untuk percaya. Yang tadinya saudaranya menjadi renggang hanya gara-gara piutang. Mending tidak diutangi daripada diutangi sudah keluar uang, setelah itu dijauhi. Mending dari awal tidak ngutangi. Itulah yang akhirnya menjadi prinsip banyak masyarakat. Nggak mau kalau utang piutang, nanti malah apa? Timbul masalah. Anak sendiri seperti itu jemaah. Awal-awal semangat ngutangi orang. Ada uang, ada yang butuh piutang, anak kasih. Tapi setelah tahu beberapa orang seperti itu, akhirnya malas. Iya kalau dikembalikan, kalau enggak. Iya kalau hubungannya masih baik, sudah enggak mengembalikan hubungannya tidak baik lagi. Sudah kehilangan uang,
masih kehilangan hubungan baik ini, ukhuwah. Maka ya perhatikan masalah utang piutang ini. Dan masalahnya ya banyak orang yang ngasih piutang itu sampai sakit karena hutangnya nggak balik-balik. Sampai sakit. Beberapa orang saya lihat sendiri. Kasihan. Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita berhutang dan kita pernah berjanji jatuh tempo tanggal sekian, maka berusahalah semaksimal mungkin tanggal itu untuk ditutup. Ustaz gak punya uang, cari yang lain. Iya, gali lubang di tempat lain untuk menepati janji ini, agar orangnya tidak kecewa. Untuk cari di tempat lain itu insya Allah lebih mudah ya, daripada kita tidak menepati janji ini, akhirnya hubungan menjadi tidak baik dan akhirnya orang tidak percaya lagi kepada kita. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang ya, yang bisa menjadi contoh untuk kajian kita pada kesempatan kali ini adalah banyak orang yang mempekerjakan orang lain tapi tidak menepati janjinya. Janjinya dikasih gaji di akhir bulan, ternyata gaji nggak dikasih-kasih, upahnya tidak dikasih-kasih. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kasihlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah berjanji, ternyata nggak dikasih-kasih. Kalau ada alasan mungkin bisa disampaikan ya, tapi seringkali tidak ada alasan. Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan, dia ingin mutar uangnya dulu. Ada juga yang tadi janjinya misalnya 1 juta dikurangi. Saya melihat pekerjaanmu nggak bagus, saya kurangi. Padahal itu hanya sebagai alasan saja. Kalau memang kekurangannya sangat parah, perlu dikomunikasikan. Saya melihat kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya tidak rela kalau kamu ngambil upah utuh, karena ini sangat parah kekurangannya. Itu bisa dikomunikasikan. Tapi pekerjaannya sudah wajar, tapi ternyata nggak dikasih upah, maka ini menyelisih perjanjian. Kontrak kerja seringkali ya diabaikan. Kontrak kerja misalnya 2 tahun, baru 3 bulan sudah tidak dilakukan. Padahal kontrak kerja itu termasuk apa? Janji yang harus kita tepati, walaupun ini masalah duniawi jemaah. Walaupun masalah duniawi, akad itu janji, dan memenuhi janji itu kewajiban, harus kita tunaikan. Jemaah, kalau kita katakan akad itu bukan janji, atau kita katakan janji itu tidak wajib ditunaikan, betapa kacaunya kehidupan masyarakat ini. Kalau misalnya semua orang tidak merasa terikat oleh janjinya, apa yang terjadi? Yang terjadi kekacauan. Tidak ada yang percaya kepada orang lain, dan ini akan membahayakan kehidupan bermasyarakat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kerjasama seringkali janjinya diabaikan. Ya, misalnya ada yang akad syirkah, ternyata orangnya tidak amanah, janjinya tidak dilakukan. Ada yang akad mudharabah, ya, ternyata tidak amanah, janjinya dia akan bekerja keras agar bisnis tidak rugi, ternyata
Ya, tidak seperti itu buktinya. Malah dia tidak fokus untuk menjalankan bisnis itu, mentang-mentang bukan dari dia modalnya. Dia hanya sebagai pelaku usaha. Ya, ini tidak menepati janji, dan ini ya sesuatu yang sangat buruk ya. Ini akhlak sangat buruk. Ini termasuk tindakan mengkhianati perjanjian. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, dalam jual beli juga banyak ya perjanjian dalam jual beli. Kita harus memperhatikan perjanjian dalam jual beli. Kalau misalnya kita berjanji ya untuk membayar tanggungan kita yang belum kita lunasi dalam tempo tertentu, maka tepati tempo itu. Kemudian juga penyerahan barang. Kalau misalnya sudah dijanjikan penyerahan barang 3 hari, ya 3 hari serahkan barang itu. Jangan diulur-ulur, karena ini termasuk di antara perjanjian. Kalau misalnya ada perjanjian dalam pernikahan, ya ini kalau misalnya ada seorang wanita, dia tidak suka dipoligami, di pernikahan dia mengajukan syarat ini, saya mau menikah tapi saya tidak mau dipoligami, itu syarat saya. Maka syarat yang seperti ini harus ditepati. Syarat yang seperti ini harus ditunaikan, tidak boleh dilanggar. Karena ini ya syarat yang sudah diajukan. Kalau mau poligami jangan menikahi dia, nikahi wanita yang tidak ada syarat tersebut, atau bahkan ya punya syarat untuk mencarikan yang kedua, berjanji akan mencarikan yang kedua, yang ketiga. Kalau sudah menerima syarat itu, maka bertanggung jawablah. Jangan sampai kita menerima syarat dengan mudah, tapi setelah itu akhirnya kita menyelisih syarat tersebut dengan mudah. Kadang ada syarat dari tempat kerja untuk tidak menyebarkan berita rahasia yang ada di perusahaan itu. Maka jamaah, kita harus tepati syarat itu. Kalau tidak ingin seperti itu, jangan kerja di sana. Kalau tidak ingin seperti itu, jangan kerja di sana. Kalau kerja di sana, ya harus tepati syarat-syaratnya, ikuti syarat-syaratnya, tunaikan syarat-syaratnya, karena syarat itu ya harus dijaga. Kemudian di antara syarat jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, syarat yang tidak tertulis. Ya ada syarat yang tidak tertulis, seperti misalnya majelis yang tertutup. Kadang ada majelis-majelis yang tertutup ya misalnya rapat yayasan misalnya. Kemudian sudah rapat yayasan membahas masalah-masalah yang sangat urgen yang berhubungan dengan yayasan itu. Maka apabila ada di sana informasi-informasi yang membahayakan apabila keluar, maka itu amanah. Itu syarat yang harus dijaga, tidak boleh keluar. Iya. Dan itu harus dijaga. Kita harus amanah dalam masalah yang seperti ini. Itu seakan-akan kita berjanji tidak akan kita keluarkan info itu. Kalau tidak ada janji seperti itu, kemudian anggota rapat itu mengetahui bahwa di sana akan ada orang yang mengeluarkan informasi itu, apakah mereka akan membahasnya? Jawabannya tidak. Maka syarat-syarat yang tidak tertulis seperti ini kita juga harus perhatikan. Begitu pula dalam grup-grup WA ya,
Jangan keluarkan informasi-informasi yang membahayakan grup tersebut atau membahayakan anggotanya. Kalau kita keluarkan, maka kita harus izin. Boleh enggak saya keluarkan ini? Kalau enggak boleh sudah, jangan kita bocorkan. Taib jemaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada yang mau bertanya silakan. Taib, silakan. Baik, ya, pertanyaan yang bagus ya. Ketika seseorang melamar pekerjaan karena disebutkan di sana kriteria-kriteria dan tertarik dengan kriteria tersebut, akhirnya dia masuk. Ternyata ya kriteria tersebut tidak dijalankan. Ini jelas ya. Ini jelas tindakan tidak menepati apa? Janji. Bolehkah ya orang yang merasa dikhianati, janji yang diberikan tidak ditunaikan ya kepada dia, bolehkah orang yang seperti ini memberhentikan akadnya? Jawabannya boleh. Boleh memberhentikan akad karena memang ya kriterianya tidak ditunaikan. Hanya saja ya di sana akan ada resiko yang harus ditanggung. Ya misalnya yang tadinya punya pekerjaan akhirnya tidak punya pekerjaan. Tapi yang jelas ketika sudah kriterianya tidak dijalankan, maka dia punya hak, ya punya hak pilih untuk meneruskan akad ataupun memberhentikannya. Karena akad dibangun di atas kriteria itu, di atas syarat itu. Maka ketika syaratnya tidak dijalankan, maka orang yang merasa haknya tidak dikasihkan, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama berhenti, memberhentikan akadnya. Pilihan kedua rela dengan apa yang terjadi dan meneruskan akad tersebut. Wallahu a'lam. Taib, ada pertanyaan lain? Silakan. Taib. Iya jemaah sekalian rahimanallah, ini sebagai pelengkap ya. Di dalam akad ya, ada akad lazim dan ada akad jaiz. Apa yang dimaksud akad lazim? Akad lazim itu akad yang mengikat. Sedangkan akad jaiz akad yang tidak mengikat. Akad lazim itu akad yang dua belah pihak harus menjaganya, tidak boleh dibatalkan kecuali atas kesepakatan dari dua belah pihak, seperti jual beli. Itu akadnya lazim karena mengikat ya. Jual beli itu akadnya mengikat. Jadi kalau misalnya ana sudah jual HP ini dan sudah dibeli oleh orang, maka akad jual beli ini harus dijaga untuk ya tidak dibatalkan. Akad ini tidak boleh dibatalkan kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya aib.
ternyata HP-nya ada aibnya dan aibnya ini sangat berpengaruh, itu baru boleh dibatalkan. Taib, atau kesepakatan, dua belah pihak bersepakat untuk membatalkan akad karena alasan tertentu, bukan aib tapi alasan tertentu, maka baru boleh dibatalkan. Harus kesepakatan dua belah pihak. Akad sewa juga seperti itu. Kalau seseorang sudah menyewakan rumahnya selama setahun dan sudah disepakati oleh penyewa, maka pemilik rumah tidak punya hak untuk memberhentikan akad sewa. Harus dijaga sampai setahun. Itu akad lazim, akad mengikat ini. Tidak bisa dia mengatakan itu kan rumah saya boleh dong memberhentikan sampai 6 bulan misalnya. Tidak boleh seperti itu. Tadi sudah ada akad setahun, walaupun pembayaran belum lunas, walaupun baru dibayar setengah, tapi akad sudah terjadi, maka harus dijaga. Adapun akad yang jaiz, ya, akad yang jaiz itu akad yang tidak mengikat, ya, seperti akad i'arah atau isti'arah, akad pinjam. Ya, ini saya pinjamin kamu, ya, HP saya, kemudian dipinjam oleh dia, ya, maka kapanpun dia ingin ngambil boleh diambil. Ini akad jaiz, tidak ada ikatan di sini. Kapanpun boleh diambil. Hanya saja, ya, ini sebenarnya kurang ada hubungannya dengan pembahasan kita, dari sisi bahwa memang ada perjanjian di sini, tapi perjanjiannya sudah dilakukan. Pada akad jaiz perjanjiannya sudah dilakukan juga. Akad jaiz, akad yang tidak mengikat, misalnya tadi pinjam meminjam, ya, saya pinjamkan, dia sudah meminjamnya, dia sudah pakai, sehingga, ya, dari sisi wajib ditunaikan sudah ditunaikan. Hanya saja keberlangsungannya itu tidak dijamin ketika akadnya akad jaiz, ya. Akad syarikah itu juga akadnya jaiz, ya, sebenarnya akad syarikah atau akad syirkah itu jaiz. Para ulama mengatakan demikian. Jadi kapanpun orang yang berserikat itu ingin keluar, maka sebenarnya dibolehkan. Akadnya bukan akad yang lazim, ya. Hanya saja seringkali orang yang berserikat itu kalau keluar akan merugikan yang lainnya, sehingga para ulama melarang kalau merugikan yang lainnya. Tapi dari sisi dia boleh keluar agar digantikan yang lain, boleh. Kapanpun dia keluar boleh, tapi jangan sampai dia menzalimi yang lain, merugikan yang lain, ya. Wallahu a'lam. Taib, ada pertanyaan lain? Baik. Iya, pertanyaan bagus, ya. Jadi misalnya ada developer sudah berakad dengan seseorang untuk membangunkan misalnya rumah. Developer ini, ya, modalnya dari pinjam banyak orang, ya, pinjam kepada banyak orang. Mungkin ada sebagian dari uangnya tapi enggak cukup, akhirnya dia harus pinjam. Sudah dibangunkan, jadi ternyata konsumen ini tidak menepati janjinya. Akhirnya developer kesulitan untuk membayar, ya, hutangnya kepada
orang-orang yang dia berhutang kepadanya. Bagaimana, apakah seperti ini termasuk tindakan tidak menepati janji yang tercela? Jawabannya jemaah sekalian rahimanallah, kalau dia masih punya kemampuan untuk membayar hutangnya dari uang dia yang lainnya, bukan dari proyek ini, maka dia berkewajiban untuk menepati janji. Atau misalnya dia masih bisa berusaha untuk berhutang, ya, gali lubang di tempat lain, maka itu yang harusnya dia lakukan, karena itu masih bisa dia lakukan. Tapi kalau misalnya tidak bisa gali lubang di tempat lain, susah karena tidak ada janji untuk dapat keuntungan dan ini nilainya besar misalnya, maka ya orang seperti ini ma'dzur. Dia punya uzur yang diterima oleh syariat. Dia tidak menepati janji karena memang tidak mampu. Ya, dia tidak menepati janji memang dia tidak mampu. Kalau misalnya dia masih punya aset, ya, kalau dia masih punya aset yang bukan kebutuhan primernya, maka dia juga diperintahkan untuk menjual asetnya, untuk ya menutup hutang-hutang dia. Itu konsekuensi ya. Ustadz, kasihan seperti itu. Jawabannya iya, ya memang orang bisnis itu ada ruginya, ada bangkrutnya, ada keuntungannya juga. Kalau keuntung juga banyak, tapi ada kemungkinan rugi seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Suaranya kurang jelas. Baik. Ya. Apabila seseorang bekerja di sebuah perusahaan, dia ketika bekerja masuknya ada aturan-aturan yang dia masih bisa lakukan. Setelah itu ada tambahan aturan-aturan dari perusahaan yang memberatkan. Apakah dia wajib untuk mengikuti aturan-aturan itu? Jawabannya iya. Kalau tidak mau mengikuti aturan-aturan itu, dia bisa keluar. Dia bisa keluar dari perusahaan tersebut. Cuma ya di sini perlu dipertimbangkan mana maslahat yang lebih besar. Apakah mengikuti aturan itu ataukah keluar dari perusahaan? Ya, karena memang pihak perusahaan punya hak untuk membuat aturan-aturan baru bagi para pekerjanya, ya. Kita harus memposisikan diri ya di tempat yang tepat, ya. Maksudnya kalau kita sebagai bawahan, sebagai pekerja, ya, kita harus mengikuti aturan. Kita harus mengikuti aturan. Aturannya apa, kita ikuti. Kecuali apabila aturan tersebut ya bertentangan dengan syariat Islam. Ya, di sini kita tidak punya kewajiban untuk itu. Kita tidak punya kewajiban untuk taat kepada manusia apabila dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada sisi itu, maka kita wajib untuk mentaatinya. Sebagaimana ketika kita punya perusahaan, kita ingin ada keleluasaan untuk membuat aturan-aturan, tapi aturan tersebut memang harus disampaikan kepada para pekerjanya dan jelas ya kapan aturan ini mulai diberlakukan, jelas ya. Nanti pekerja ya mereka punya hak untuk meneruskan, ya, punya hak untuk berhenti. Itu kembali kepada para pekerjanya. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada yang bertanya lagi? Kelihatannya sudah, ya, kita alhamdulillah sudah sampai di penghujung kajian. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah kita sudah membahas permasalahan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa menerapkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.